Halo guys, kembali lagi di YouTube Kohen dan kali ini segmennya adalah cicil aset masa depan buat Kohen. Ini adalah episode kelima. Buat teman-teman, kemarin kita di episode keempat ya, sorry itu agak telat karena memang ada perubahan jam waktu, tapi tenang aja, sekarang Kohen sudah kembali ke Indonesia. Dan teman-teman, kali ini kita bakal bahas, gua bakal ada restrukturasi ya. Gua akan menggantikan, ada saham BCA ini kita bakal ganti karena cicil aset masa depan ini konsepnya adalah compounding ya, dimana sistem compounding Kohen adalah ketika suatu aset naik mungkin sekitar 10-30% atau bahkan 50%, kita bakal cut dulu. Jadi kita bakal lihat cycle-nya. Dan yang kemarin yang ngevote banyak banget, terusin aja kok cicil Bitcoinnya. Yes, ini cicil Bitcoin mungkin akan tetap gue pertahankan sampai puncaknya ya, mungkin sekitar 140.000 atau 150.000 atau bahkan lebih. Mungkin kita akan lihat sampai akhir tahun 2025 dan atau mungkin karena menurut gua cycle ini akan agak panjang sampai 2026. Jadi kita bakal tetap konsisten cicil Bitcoin 10 juta per bulan dan saham. Tapi sahamnya kita bakal moderate, ada kita take profit dan kita ke saham lain. Jadi gue pengennya tidak mau saham ini hanya mengendap uangnya. Gue pengen gak mau cuma floating profit, gue akan realisasikan dan menggantikan ke instrumen saham lain. Tapi tenang aja, saham yang Kohen pilih ini adalah saham yang sudah gue analisa dan tentunya disclaimer dulu, ini bukan ajakan jual atau beli. Ini adalah cara gue untuk memberikan edukasi sebagai bukti kalau gue ini buat gue juga yang masa akan datang, oh ternyata gue bersyukur juga gue bisa mencicil sampai hingga tua ya, mungkin atau gue pengen beli rumah atau segala macam, kita nggak ada yang tahu. Oke, kita langsung aja bedah marketnya teman-teman ya. Tapi sebelum itu, sebelum gue bedah ya, mungkin ada baiknya karena ini jamnya mau tutup sahamnya, gue akan langsung eksekusi dulu ya teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman, kita ini adalah bulan kelima di mana kurang lebih kita sudah menabung 10 juta per bulan dan dari 40 juta ini sudah naik 7 juta teman-teman. Jadi dari 4 juta ini bisa udah 40 juta dan gue udah deposit 10 juta teman-teman. Jadi kurang lebih kenaikannya sekitar 15-16%. Dan ini baru bulan kelima, which is really good ya teman-teman, karena kita tahu harga Bitcoinnya naik terus, sudah mau 2 miliar teman-teman ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung aja hajar Bitcoinnya ya. Kalau gue menggunakan harga langsung limit order, tapi hajar kanan teman-teman kayak saham ya. Jadi kita langsung oke, berhasil ya. Dan voila, kita sudah punya 0,029 Bitcoin ya teman-teman ya. Jadi ya ini gue bakal take profit ketika nanti lagi peak-peaknya, puncak-puncaknya bakal gue take profit karena kita punya average itu cukup tinggi ya. Ini kita average cost-nya kurang lebih 1M86 juta nih. Jadi kalau dia drawdown ya lumayan juga kan. Tapi nggak apa-apa. Kita bakal tetap pantengin ya, karena investasi itu harus di-review tiap bulan, tiap 3 bulan. Tidak ada investasi yang cuma ditinggal tidur. Kecuali ya, mungkin kalian dapat jackpot beli Bitcoin kemarin, tiba-tiba lupa ya, baru itu hanya luck berapa persen aja teman-teman. Dan kedua, langsung aja saham. Ini saham udah gue deposit juga 10 juta dan sekarang keadaannya teman-teman bisa lihat apa, BCA kita minus 3,94%. Kemarin sudah profit dan kita loss ya teman-teman. Jadi ini gue bisa bilang keadaannya loss. Jadi 40 juta jadi minusnya 1,5. Dan di sini gue bakal jual BCA gue teman-teman ya. Gue bakal jelasin kenapa. Gue bakal ganti BCA ini. So thank you BCA ya sudah menolong. Ya jadi kita cut loss dulu ya. Kenapa nggak dipertahanin kok segala macam ya. Itu gue bakal jelasin secara teknikal ya teman-teman ya. Dan ya oke, kita membukukan loss ya. Jadi sekarang kita ngomong di bulan kelima saham kita sudah realisasi loss sekitar 1,7 juta teman-teman ya, dari 50 juta. Jadi kurang lebih 3% sampai 3,5%. Tapi nggak apa-apa, gue bakal mencari ya. Ya ini saham yang gue suka juga. Gue menggunakan saham BBRI ya 3790, langsung aja gue hajar ya. Oke, you can see kita portfolio. Oke, so kita pindahkan saham kita yang tadinya 50 juta udah kena loss ya, kena loss dan kena fee ya 4,1 ya. Sekarang istrinya dari 50 juta, sekarang cuman tadi kita ada fee segala macam ya, tinggal 48 juta ya. Anggaplah gue potong rata dari 50 juta, keadaannya kita loss 4% teman-teman, dan kita harus balikin pertama 2 jutanya ini. Jadi keadaannya sekarang Bitcoin kita profit sekitar 15% dan saham kita keadaannya minus 4%. Jadi kalau kita simpulkan ya, dari dua aset instrumen investasi kita dengan kenaikan Bitcoin 50 juta dan dia sekarang ya, karena kita baru beli ya, jadi kita anggaplah 50 juta, profit 7 juta, dan saham kita cut loss ya dari 50 juta 48 juta. Jadi kurang lebih aset kita adalah 105 juta teman-teman. Dari kedua komponen ini kita selama 5 bulan ya, ini profit kita 5%. Kenapa? Karena total kapital kita inisial itu adalah 100 juta dengan profit yang masih berjalan
5 juta. Jadi so far dua aset ini sangat untung 5% dan itu sudah di atas rata-rata deposito atau reksadana selama performance 5 bulan. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman tertarik dengan konsistensi seperti ini? Gue mau kasih tahu teman-teman ya. Mungkin buat kalian ini sangat besar ya, 10 juta. Gue nggak peduli teman-teman ya. Kalian, oh itu terus 10 juta segala macam. Gue udah bilang di episode berikutnya, gunakanlah uang-uang yang kalian memang siap hilang ya. Atau memang ada dana instrumen investasi yang memang kalian tidak pakai sama sekali. Gue bikin konten gini karena gue orangnya boros. Jadi gue, ini kan harga diri ya. Kalau misalkan kita, oh mana kok konten lu nggak konsisten segala macam. Nah, ini gue buat secara konsisten dan secara live supaya kalian tahu nih. Sebenarnya buat konsistensi itu jujur ya, itu sangat sulit ya. Kadang-kadang nih kayak kemarin, ada aja godaan tiba-tiba, wah ternyata lagi gias nih, lagi diskon semua tuh mobil listrik, pengen beli bisa. Cuman kan kita mikir panjang ya, anak 2 ya. Jadi intinya ya ini buat konsistensi aja. Gue pikir 10 tahun ya. Harapan gue ya nanti kita bakal metodenya kita bakal ubah-ubah. Intinya adalah target gue adalah gue minimal memiliki ya kalau bisa 5 Bitcoin segala macam. Kita lihat aja dengan pergerakan seperti ini. Jadi kita langsung bahas juga sekarang secara teknikal ya. Kenapa kita dari saham dulu. Kenapa gua sub BBCA ke BBRI ya teman-teman ya. Ini yang pertama. Gua melihat ya secara BBCA ya, kita ngomong lah ya. Langsung aja ilmu bego ya atau ilmu awam yang kita ngomongnya ya. Kita lihat sekarang keadaan BBCA memang lagi terdiskon sangat murah ya. Kita tahu adalah peaknya BBCA itu sekitar 10.900 sampai 11.000. Kalau gue tarik ROI, gue beli yang tadi pertahankan ini 11% ya, itu naik cuman 28% ya. Jadi aset gue cuma bertumbuh 28%. Tapi di Bank BRI ini membuka mata gue peluang yang lebih menarik di mana bisa mendapatkan 2 kali lipat. Nggak percaya, kita lihat. Ini kita ngomong project investment ya. Ini ROI yang bakal tercapai. Karena gue yakin BBCA ini tetap akan growth ya dan sustain teman-teman ya. Tapi gue tipikalnya ya agak moderate to high risk ya. Jadi kita langsung lihat aja ya. Gue mencari ROI yang kalau bisa ngalahin Bitcoin teman-teman di cycle ini, karena kan Bitcoin sudah top banget nih. Tapi kan aduh kok lu ngapain saham, mendingan Bitcoin. Tenang, gue ada dua. Jadi kalau orang bilang lu nggak ada Bitcoin, gue ada Bitcoin. Kalau bilang lu nggak main saham, gue ada saham. Jadi gue tipenya netral teman-teman. Ini untuk teman-teman membandingkan ya. Tapi ya teman-teman lihat performance aja ya. Jadi kita udah untung sekitar 10% plus untuk Bitcoin, tapi kalau untuk saham masih gonjang-ganjing ya. Tapi kalau kita lihat secara teknikal ya, kita ngomong aja ya resisten ya teman-teman ya. Resisten BBRI itu di 6.450 teman-teman. Sedangkan ya teman-teman lihat sendiri. Sedangkan sekarang harga BBRI itu 3780. Jadi kalau dia misalkan naik ya, teman-teman bayangkan BBCA gue cuma bisa dapat 20%. Tapi di BBRI gue bisa dapat sekitar hampir 70% teman-teman. Jadi gue karena uangnya kecil, jadi kita harus konsentrasi dan mencari return ROI yang setinggi mungkin dengan low risk teman-teman. Jadi menurut gue BRI ini adalah sangat low risk karena banking ya, nggak mungkin lah ya BBRI kan pilot ya. Ini kan Bank Negara Rakyat Indonesia teman-teman ya. Jadi karena kita cinta Indonesia, kita belinya saham BRI. Tapi ingat ini disclaimer dulu ya, bukan ajakan jual beli. Tolong di bawah nanti editor dibantu ya teman-teman ya. Ini bukan ajakan jual beli, ini adalah opini dan ini adalah yang gua lakukan karena gue belajar banget ya. Dari 2017 ya gua naik di saham, dapat plakat silver plate, tapi itu buat trading ya. Tapi menurut gua untuk kita bisa kaya itu kita adalah sadis teman-teman ya. Jadi kenapa itu, ini menurut gue ilmu patung dusung waringin ya. Gue pernah nonton ya cuplikannya. Kalau kita mau kaya, kita itu dalam instrumen investasi atau dalam hal bidang apapun, kita harus sadis. Sadis di sini adalah sabar dan disiplin teman-teman. Jadi kita harus sabar dan disiplin. Kalau memang ada peluang yang lebih bagus, nggak ada salahnya kita mengalokasikan ke sektor tersebut. Tidak ada yang salah. Intinya, instrumen investasi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Intinya kalian, uang kalian atau aset kalian bertumbuh melawan inflasi dan kalau bisa di atas deposito dan reksadana. Intinya itu teman-teman. Investasi menurut gua, intinya kita bisa melawan inflasi dan safety teman-teman, dan liquid ya. Jadi gue pilih saham banking kenapa? Karena ini liquid ya. Walaupun proses saham butuh T+2, tapi nggak masalah. Dengan karena ada saham, gue tidak menjadi boros. Kalau Bitcoin ya kita jual butuh duit ya nggak masalah ya. Itu bisa. Ya tapi dengan saham ini menahan ego kita untuk tidak boros ya. Target gue BBRI harusnya sentuh 7.000 teman-teman ya. Ini mungkin setahun lagi ya. Catat ya. Hashtag Sabda Cohen. BBRI bakal hit 7.000. Oke? Ya jadi makanya kita ubah. Dan ya Bitcoin teman-teman ya. Kita bakal cari Bitcoin di sini. Kita masih cicil setia dengan Bitcoin. Kenapa? Karena ini adalah menurut gue last pump ya. Last pump untuk Bitcoin. Jadi
walaupun kita udah cicil di atas ya, nggak masalah. Karena ya kita lihat di sini, sekilas mata memandang aja, kita ngomongnya ya yang realistis aja kita mah ya. Kalau kita lihat ya, Bitcoin ini sekarang keadaan di 115 ya. Target gua Bitcoin sebenarnya kalau kita pakai technical, ya kita tinggal tarik Fibonacci dari high ke low. Ini Bitcoin masih ada potensi, harusnya 168-nya 129.30. Ya di sini resini ya teman-teman ya, kurang lebih sama 138 sampai 40 lah ya. Nah, ini target terdekat lah ya teman-teman yang bisa dicapai. Tapi ya rata-rata pakar bilangnya sekitar 150.000 sampai 200.000. Nah, ingat ya, gue pribadi tidak begitu jago Bitcoin, tapi gue tahu fungsinya Bitcoin. Jadi teman-teman, kenapa kita bisa hold ya, itu karena kita punya conviction. Tapi ingat teman-teman, tidak ada salahnya take profit daripada take picture teman-teman ya, karena investasi itu butuh direalisasikan. Dan jangan lupa teman-teman, gunakan uang dingin yang memang teman-teman bisa untuk jangka panjang. Jangan pernah pikir short term tapi long term. Tapi gini kok, kenapa lu pikir long term nanti lu jual? Ada momentumnya. Tahun depan adalah masa bear market. Jadi gue pengen dapat dengan harga yang murah. Jadi gue bisa memiliki Bitcoin. Itu gue pengen bukan dari masalah harga. Gue pengen berapa keping yang bisa gue miliki. Oke? Jadi itu tujuannya. Jadi kalau misalkan dia target naik 150 segala macam, tiba-tiba dia turun ya dapat drawdown 70%, 80%, gue masih bisa serok gitu loh. Jadi intinya adalah seberapa banyak keping yang bisa kita dapatkan di Bitcoin ini. Itu konsep Bitcoin. Tapi bisa aja nanti ketika dia bear market ya, gue bakal mungkin menunggu segala macam ya, dan segala macam. Kita lihat nanti lah kondisinya seperti gimana. Intinya ya mungkin misalnya nanti take profit withdrawal ya, kita take profit dan withdrawal si Bitcoinnya, dan kita pindahkan ke saham dulu selama menunggu teman-teman. Nanti ketika cuan kita bagi dua, kita pindahkan lagi, lempar ke Bitcoin lagi. Jadi itu aja teman-teman. Semoga Cicil Aset Masa Depan episode kelima ini membuka mata kalian, karena wah tidak terasa ya, kita sudah bulan kelima teman-teman, dan besok sudah September, bulan ke-6, September, Oktober, November, Desember, dan ganti tahun. Ingat teman-teman, umur tambah tua ya teman-teman ya. Jadi perencanaan keuangan dari sekarang, dan jangan lupa punya dana darurat, jangan langsung all in ke investasi. Oke, so see you di next episode.